Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo smart people, kembali lagi di RMTV. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Revolusi Sosial 1946. Here we go. Di sisi lain, ia juga menerima ancaman dari para pemuda sosialis Indonesia, Tanjung Pura, yang meminta agar keluarga Sultan mau menyerahkan senjata dan menghentikan hubungannya dengan Nica. Atas persetujuan KNI Langkat, tokoh PNI Adnan Nur Lubis kemudian mengambil alih tugas Amir Hamzah. Di Serdang, KNI mengangkat Tengku Nizam sebagai pejabat Republik, sedangkan untuk tebing tinggi, Munar S. Hamijoyo bertindak sebagai wakil pemerintah. Sementara itu di Asahan, Tengku Musa bersikeras tidak mau tunduk pada keinginan para pemuda, sehingga ketua KNI Asahan Abdullah Eteng membuat pemerintahan tandingan di sana. Di tengah rontoknya pamor Kesultanan Melayu di mata rakyat Sumatera Timur, pada tanggal 20 Januari 1946 Sultan Siak Syarif Qasim II tiba di Medan. Meskipun dipandang sinis oleh Sultan Melayu lainnya, namun kedatangan Sultan Syarif Qasim II telah menunjukkan kemauan Gubernur Hasan dalam membantu Kesultanan di Sumatera Timur menghadapi arus demokratisasi. Gubernur khusus mengadakan suatu pesta untuk menghormati kedatangan Sultan pro-republik itu. Dan dalam sambutan penutupnya, Hasan berharap semoga langkah baginda ini akan menjadi suri teladan yang berarti serta menjadi pedoman bagi raja-raja di Sumatera Timur dan daerah lain di pulau ini. Mendengar kabar adanya kudeta Balang di Pidi, pada tanggal 3 Februari 1946 diadakanlah pertemuan kedua di antara para raja Sumatera Timur dengan pemerintahan Republik. Kelima sultan hadir dalam pertemuan itu kecuali Sultan Serdang yang sudah tua dan sakit-sakitan. Hadir pula 6 dari 7 raja di Simalungun, raja-raja dari Bilah dan Panai, serta sebagian besar Sibayak Tanah Karo. Sebelumnya, raja-raja ini mengadakan pertemuan tertutup di antara mereka dan menunjuk Sultan Langkat sebagai juru bicara. Dalam pidatonya di hadapan gubernur, Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Syah menyatakan dengan tegas dukungan para raja dan sultan terhadap pemerintahan republik, serta mendukung terbentuknya daerah istimewa yang selaras dengan corak kedaulatan rakyat. Di akhir pidatonya, Sultan tak lupa memikirkan kata merdeka, sebuah slogan khas kaum Republikan. Meski raja-raja telah menyatakan dukungannya terhadap Republik, namun menurut gubernur sebenarnya mereka masih ragu dan mengkhawatirkan hubungannya dengan Belanda. Melihat sikap oportunistik para raja membuat kelompok pemuda pejuang semakin naik pitam. Mereka beranggapan setiap kompromi yang dilakukan oleh pemerintahan Republik dengan para raja hanya memberi kesempatan buat kerajaan untuk hidup lebih lama lagi. Oleh karenanya, beberapa kelompok pemuda pejuang menyadari perlunya ada suatu gerakan revolusioner yang akan menyapu bersih semua kekuasaan para raja dan sultan. Pada tanggal 11 Februari 1946, para pengikut Tan Malaka di Medan mendirikan Persatuan Perjuangan, Volksfront. Front ini terdiri dari gabungan kelompok-kelompok pemuda di bawah simpul jaringan yang dibangun oleh Karim M.S. Nadar Zainuddin dan Luat Siregar. Dalam rapat yang dihadiri oleh 20 organisasi itu, terpilih Sarwono Sutarjo sebagai pimpinan pengurus untuk seluruh Sumatera. Slogannya yang mantap, hanya berunding di atas dasar 100% merdeka, telah bergema di kalangan para pemuda dan disambut hangat dalam setiap rapat umum sepanjang Februari 1946.